untuk berkumur fluoride atau fluoride Mauthrin ini mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir apakah ini sama dengan menggunakan obat kumur. Obat kumur taruhlah chlorhexidine atau menggunakan Listerine gitu, yang merek dagang ya. Menurut kalian ini hal yang sama atau adakah dari kalian yang berpikir seperti itu? Nggak ada ya? Oke, mungkin saya beri pertanyaan sedikit. Apa tujuannya kalau kita berkumur menggunakan chlorhexidine atau mungkin menggunakan Listerine deh? Halo, ini ada orangnya nggak ini? Untuk izin Ya, menjawab, Dok. silakan. Berkumur menggunakan fluoride atau Enggak, yang saya tanyakan kalau berkumur menggunakan ya tadi Listerine. Menggunakan Listerine atau menggunakan chlorhexidine itu untuk apa? Untuk menghilangkan halitosis, kemudian mencegah terjadinya karang gigi. Setahu saya seperti itu, Dok. Supaya ini, Dok, nafas. Ini tadi siapa nih yang mau jawab nih tadi? Yang nafas segar kok putus? Halo? Ya. Tadi yang jawab pertama tadi ya, Rina Suci ya? Nggih, Dok. Oke. Kalau menurut kamu yang sudah kamu jawab tadi kan kalau kita menggunakan Listerine atau chlorhexidine itu untuk mengurangi karang gigi, untuk apa lagi tadi? Untuk mencegah terjadinya halitosis. Mencegah halitosis. Nah, itu sama nggak dengan apa yang akan saya sampaikan nih, berkumur fluoride? Sama, Dok. Sama, oke. Ya, oke. Beda ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau seperti yang disampaikan Rina Suci, berarti pertanyaan awal tadi saya bilang apakah ini sama seperti dengan berkumur Listerine atau mungkin chlorhexidine, itu sebenarnya ini dua titik tangkap yang berbeda ya adik-adik. Jadi kalau kita menggunakan obat kumur, apakah itu chlorhexidine seumpamanya, atau mungkin menggunakan obat kumur yang mengandung chlorhexidine ya, atau obat kumur yang mengandung povidone iodine. Kayak sekarang kalau di praktek klinik dokter gigi, kalau kita akan karena situasi pandemi COVID ini, maka pasien diseyogiakan untuk sebelum melakukan perawatan berkumur dengan povidone iodine. Kemudian atau yang merek dagang yang sudah lazim Listerine. Nah, itu titik tangkapnya adalah antibakteri. Ya, titik tangkapnya obat-obat kumur itu adalah antibakteri. Jadi betul kalau seumpamanya untuk menghindarkan terjadinya halitosis, ya karena di dalamnya ada mintnya atau mungkin ada aroma segarnya ya. Kemudian kalau untuk mencegah terjadinya karang gigi ya bisa, karena plak itu, bakteri plak diintervensi dengan antibakterinya tadi, bisa chlorhexidine atau bisa iodine, povidone ya. Nah, kalau yang akan kita bicarakan di sini, titik tangkapnya bukan untuk antibakteri ya, tapi ini adalah fluoride yang berfungsi untuk
meningkatkan remineralisasi. Jadi berkumur fluoride. Ya walaupun nanti kita bisa lihat ke belakang juga bahwa fluoride itu sebetulnya punya sifat antibakteri juga ya yang menguntungkan. Ya, jadi selain dia mempercepat remineralisasi, dia juga mempunyai sifat antibakteri. Nah, tapi jadi yang akan kita sampaikan di sini tolong dibedakan dengan berkumur yang antibakteri tadi ya, adik-adik ya. Oke. Nah, Fluoride Mouth Rinse Program atau FMR ini yang sudah menjalankan itu ada beberapa negara yang akan saya jadikan contoh di sini. Kalau tadi untuk SDF itu kita akan jadikan contoh di Amerika, ini jadikan contoh ada di salah satunya di Jepang ya. Ini sudah dijalankan selama bertahun-tahun ya. Dan dia bersifat massal. Jadi karena dilakukan di sekolah. Jadi pendekatan yang community. Tadi kalau kita lihat di depan tadi kan prevention ada yang oleh individual, ada yang oleh community, sama ada yang oleh profesional. Nah, ini FMR kalau di Jepang itu sebagai program untuk pencegahan karies berbasis komunitas. Nah, sehingga dia menjadi program yang wajib dilakukan di sekolah. Sekolahnya mulai dari PAUD, ya, dari pendidikan anak usia dini sampai ke SMP. Yaitu ada program ini. Nah, kemudian The National Statistic of School Health, ya, jadi pada anak 12 tahun di Jepang itu tahun 2007 1,63. Nah, untuk sampai tahun ini sudah hampir 0 DMFT-nya. Ya, atau karies pada gigi permanen di anak usia 12 tahun. Anak usia 12 tahun itu kelas 6 SD, ya, di mana giginya sudah full permanen dan permanennya itu permanen awal. Nah, kalau masih ada karies di permanen awal, maka itu suatu hal yang mengkhawatirkan. Ya, tapi kalau sudah mendekati 0, maka itu berarti sudah sangat baik. Nah, di Jepang sendiri ini dipilih ya, FMR lebih dipilih daripada menggunakan fluoridated water. Ya, karena ini pendekatan kita membicarakan tentang pendekatan komunitas ya. Pencegahan dengan komunitas. Karena kalau fluoridated water banyak juga positif dan negatifnya. Salah satunya karena di Jepang itu mungkin topografinya hampir sama dengan Indonesia. Jadi ada pegunungan, kemudian banyak lembah. Jadi sangat variatif. Jadi sangat sulit untuk bisa menyeragamkan atau menyesuaikan kadar fluoride yang pas untuk air minum. Ya. Dan di sana juga banyak gunung api ya kan, yang itu sehingga air minumnya sendiri itu kalau dari air alam itu sudah mengandung fluoride sehingga mereka tidak menggunakan fluoridated water ya. Tapi yang mereka pilih adalah ini fluoride mouth rinse FMR. Kalau di kita apa yang kita pilih ya baru yang paling basic apa namanya pasta gigi berfluoride. Apakah di Jepang tidak ada pasta gigi berfluoride? Iya, pasta gigi berfluoride juga. Nah, program FMR ini karena dia community based atau berbasis komunitas dan dilakukan sebagai program sekolah, maka dia disesuaikan konsentrasi dan penggunaannya. Untuk di situ yang poin 1 disebutkan preschool age children atau pada PAUD ya, pendidikan anak usia dini dari playgroup sampai TK itu ada program ini yang sifatnya harian. Ya, jadi setiap hari mereka berkumur 0,05% sodium fluoride atau NaF. Ya, sangat rendah konsentrasinya 0,05% NaF sebanyak 7 ml. Jadi sedikit sekali. Ya. Kemudian ini dikumurkan selama 1 menit under the supervision of school teacher. Jadi dilakukan di sekolah, berkumur selama 1 menit setiap hari. Nah, kemudian kalau sudah SD atau SMP, ini primary and junior high school, weekly. Jadi seminggu sekali. Nah, seminggu sekali, tapi konsentrasi NaF-nya kalau tadi yang setiap hari itu hanya 0,05%, kalau yang seminggu sekali itu 0,2% sodium fluoride. Volumenya lebih besar karena anak sudah lebih besar, itu 10 ml. Ya, jadi untuk SD dan SMP. Nah,
Karena ini mereka starting from a very early age ya, mulai dari umur jadi begini deh, FMR ini kalau di WHO itu sudah masuk salah satu pendekatan untuk pencegahan karies ya, fluoride maverins, tapi disarankan usia 6 tahun ke atas. Ya, 6 tahun ke atas itu berarti kalau di ya sekitar usia TK besar atau SD, ya kan kalau kita SD kan 7 tahun. Nah, jadi sarannya WHO itu. Kenapa? Karena anak usia 6 tahun dianggap sudah bisa berkumur. Ya, sudah bisa berkumur, sudah mampu berkumur kemudian mengeluarkan kumurnya. Kalau usianya masih lebih muda dari 6 tahun ditakutkan belum bisa berkumur. Nah, tapi kalau di Jepang ini berbeda ya. Mereka betul-betul dimulai dari usia 4 tahun ya, seperti saya sampaikan tadi di PAUD. Nah, kenapa? Karena mereka berpendapat kalau usia sudah 6 tahun itu gigi permanen sudah banyak yang erupsi deh ya. Jadi apa namanya gigi permanen incisivus centralis bawah, kemudian M1 itu umur 6 tahun juga pasti sudah molar 1 permanen ya, gigi 6 itu pasti sudah erupsi. Sehingga kalau itu dimulai usia 6 tahun, maka itu efek pencegahannya dari fluoride-nya akan berkurang, ya akan kurang efektif karena yang tentunya gigi permanen muda itu menjadi sasaran prevention yang paling baik. Nah, oleh karena itu di Jepang dimulai dari usia 4 tahun. Nah, tentunya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kegagalan kumur, maka dilatih dulu. Nah, ini before starting practicing FMR, children are trained tracing with tap water for a month. Jadi selama 1 bulan kan mereka kalau anak PAUD kan setiap hari. Jadi mereka sebelumnya diajarin kumur dulu 1 bulan. 1 bulan kumur dengan kalau di sana tap water karena air keran itu bisa diminum ya. Jadi kan kalau kita kan air keran kalau yang dari PDAM itu tidak bisa kita belum berani kita minum ya, harus direbus dulu ya karena walaupun judulnya perusahaan daerah PDAM itu perusahaan daerah air minum, tapi sebetulnya kalau di kita itu PDAM adalah perusahaan daerah air mandi ya karena belum bisa minum air yang dari PDAM atau kebanyakan kita juga malah pakai sumber airnya dari sumur ya kan jelas. Nah, kalau kita mau melatih ya melatihnya minum kumur dengan air mateng ya. Jadi kalau ketelan aman. Nah, itu kalau di mereka begitu. Jadi 1 bulan dilatih dipastikan bahwa mereka betul-betul bisa berkumur dan mengeluarkan kumurnya ya. Kemudian nanti setelah mereka sudah melewati masa pelatihan itu baru dimulai programnya. Dan itu ada informed consent-nya. Kenapa saya bisa bercerita lumayan berani bercerita begini karena saya mengalaminya gitu. Jadi ada informed consent-nya lengkap bahwa akan mulai program FMR. Jadi mereka tiap hari ya tentunya ini juga bisa dilakukan tiap hari karena PAUD di sana itu 1 hari full. Jadi dari pagi sampai sore itu anak-anak ada di sekolah, ada di PAUD itu ya. Mungkin kalau di sini hampir sama kayak daycare gitu ya 1 hari karena struktur pekerjaannya juga di sana hampir semua orang tua itu pasti bekerja dari pagi sampai sore sehingga dia betul-betul anak-anak ini di sehari-harinya mereka ada di PAUD itu. Nah, jadi dia melakukan ini biasanya setelah makan siang. Ya. Jadi setelah makan siang mereka sikat gigi bersama kemudian berkumur. Nah, ini school based saving practice dari PAUD ya, when the permanent tooth would begin to erupt. Jadi kenapa 4 sampai 5 tahun? Karena ini sebelum gigi permanen pertama mulai erupsi ya. Jadi supaya itu terlindungi. Continued until graduating from junior high school sampai SMP lulus. Ya. Nah, kurang lebih ini seperti ini ya. Jadi di setiap sekolah di PAUD itu ada guru yang bertanggung jawab untuk membuat larutan sodium fluoride-nya. Ya, jadi mereka sudah ada kemasannya tentu, kemudian sudah ada cupnya dan ini ada jam pasirnya. Jam pasirnya ini berfungsi untuk menjaga konsentrasi dari anak-anak kecil itu, dari anak-anak PAUD. Jadi
mereka berkumur sambil mengamati jam pasir itu. Jadi kenapa kuno banget udah ada nganggo jam pasir kok orang nganggo stopwatch wae, karena anak-anak senang ya melihat jam pasir itu, jadi ada suatu hal yang membuat mereka fokus. Kalau kita pakai stopwatch mungkin perhatian akan teralih. Nah, ini kemudian dibuatkan, kemudian nanti setelah mereka makan siang, maka mereka akan melakukan kumur. Nah, terus, ini nanti ininya, kalau kumur, buangnya kemana? Buangnya ke cupnya lagi, Dik. Jadi, apa yang mereka kumurkan, itu harus dikembalikan ke cup. Ya, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada cairan yang tertelan. Ya, tujuannya memang seperti itu, jadi di cup itu sudah ada penandanya, seberapa yang harusnya dikembalikan. Ya, begitu. Jadi itu dilakukan tiap hari. Ya, dilakukan tiap hari. Nah, ini saya ini nanti untuk FMR KTN juga akan ada praktikumnya. Jadi tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini mohon maaf praktikumnya kita hanya simulasi yang bersifat nanti hanya oral saja ya, walaupun kita akan bisa menampilkan simulasi realnya, tapi nanti Anda akan kita minta untuk menyampaikan prosedurnya saja. Nah, ini dilakukan di sekolah di Jepang, dan pernah saya coba untuk melakukan ini di Indonesia. Ya, tentunya tidak menggunakan kemasan ini ya, karena kita tidak punya ya di kemasan sodium fluoride yang per cup ini atau per volume satu kemasan itu tidak dijual di Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah kita menggunakan sodium fluoride murni yang kemudian nanti bisa kita larutkan. Nah, ini yang akan saya tunjukkan adalah apa yang coba kita pernah lakukan di salah satu desa binaannya dari FKG UGM untuk program berkumur fluoride. Ya, coba kita lihat. Itu ada di Desa Wonokerto ya, di Sleman. Ya, ini kita lakukan di tahun 2018. Jadi kita coba undang kader di desa itu untuk kita latih untuk membuat larutan sodium fluoride. Ya, kita beri kitnya, kita beri peralatan dan metodenya, caranya seperti apa. Kemudian nanti mereka akan kita minta mereka untuk menerapkannya karena kader itu punya binaan PAUD kan. Nah, kita minta mereka untuk ke anak-anak PAUD ini. Nah, mereka harus sikat gigi dulu. Ya, tentunya dengan keterbatasan ya, adik-adik. Nah, ini belum bisa seideal yang kita lakukan, yang seharusnya dilakukan ya, tapi paling tidak itu diterapkan. Ya, ini proyek ya tahun 2018 yang belum, karena ya tentu proyek ini masih berhenti ya, dia tidak bisa berlanjut karena untuk melakukan itu butuh dana ya. Nah, ini yang sesungguhnya membuat ini pendekatan komunitas ya. Jadi ini salah satu cara pendekatan komunitas pencegahan. Akan tetapi tentunya segala hal itu membutuhkan dukungan dana. Nah, harapannya di kemudian hari kalau ini bisa Anda juga nanti sebagai petugas agen kesehatan gigi dan mulut mungkin bisa berpikir kreatif juga bagaimana untuk bisa membuat pencegahan itu lebih
lebih diutamakan dibandingkan dengan kuratif atau perawatan. Ya, untuk fluoride matrins kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kalau mekanismenya tentang bagaimana itu untuk memperkuat jaringan keras gigi hampir-hampir sama, dan nanti akan dijelaskan juga lebih detail di fluor dalam kedokteran gigi. Intinya yang saya sampaikan di 3 materi tadi ini adalah pendekatan-pendekatan bagaimana produk-produk fluor itu kita gunakan dalam aplikasi praktisnya terhadap pasien atau klien untuk pencegahan karies ya. SDF salah satunya, kemudian CPP-ACP tadi, dan yang terakhir fluoride matrins. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik?